Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, "Itu persembahan berhala," janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, "Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?" Aku menjawab, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Judul renungan kali ini mengikuti teladan pemimpin ditulis oleh Katara Payton. Tidak ada kata-kata, hanya musik dan gerakan. Dalam suatu maraton Zumba yang berlangsung 24 jam di tengah pandemi COVID-19, ribuan orang dari seluruh dunia berolahraga bersama dan secara virtual mengikuti gerakan para instruktur dari India, China, Meksiko, Amerika, Afrika Selatan, Eropa, serta beberapa wilayah lain. Individu yang berbeda-beda itu mampu bergerak bersama tanpa halangan bahasa sedikitpun. Kenapa? Karena para instruktur Zumba yang gerakannya diciptakan pada pertengahan dekade 1990-an oleh seorang instruktur aerobik asal Kolombia menggunakan isyarat nonverbal untuk berkomunikasi. Para instruktur bergerak dan para murid mencontoh. Mereka mengikuti tanpa satu kata pun diucapkan atau diteriakan. Ada kalanya kata-kata menjadi penghalang dan menciptakan hambatan. Kata-kata juga bisa menyebabkan kebingungan, seperti pengalaman jemaat Korintus yang tercatat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada mereka. Kebingungan itu timbul karena perbedaan pandangan terhadap hal-hal yang masih diperdebatkan, seperti soal makanan tertentu. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai 30. Namun tindakan kita dapat mengatasi hambatan maupun kebingungan, seperti yang dikatakan Paulus pada bacaan hari ini. Kita harus menunjukkan kepada orang lain bagaimana kita mengikuti Yesus, melalui perbuatan kita dengan mendahulukan kepentingan orang banyak. Kita mengajak dunia untuk percaya kepadanya ketika kita mengikuti teladan Kristus.
Seseorang pernah berkata, beritakan Injil setiap saat. Gunakan kata-kata jika perlu. Ketika kita mengikuti teladan Yesus, kiranya Dia membimbing tindakan-tindakan kita untuk mengarahkan orang lain kepada realitas iman kita. Kiranya perkataan dan perbuatan kita dilakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Sahabat ODB, apa saja isyarat iman tanpa kata yang sedang Anda tunjukkan kepada orang lain lewat tindakan Anda? Dan bagaimana orang lain dapat melihat Kristus dalam perkataan dan perbuatan Anda? Allah Bapa, terima kasih untuk teladan anak-Mu Yesus. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana aku dapat meneladaninya dalam perbuatan dan perkataanku setiap hari. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca, dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami, yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.